Lo pernah gak sih nekat bikin kebohongan besar cuma demi pesta sepuasnya tanpa ada yang ngatur? Nah, aksi konyol ini dilakuin sama sapi kesayangan kita, yaitu Otis. Demi ngerayain ulang tahunnya selama 2 hari penuh, Otis nekat membodohi pemilik kandangnya sendiri pakai siaran iklan palsu sampai si pemilik pergi jauh. Tapi bukannya bisa pesta tenang, kepergian sang pemilik justru membuka jalan buat datangnya musuh terbesar mereka, si bocah ingusan yang super nakal dan siap bikin kandang hewannya berubah jadi neraka. Penasaran serusuh apa alur cerita perang antara hewan kandang lawan si bocah nakal ini? Yuk langsung kita bahas di Tayang Kembali. Kisah bermulai di area peternakan pas Otis dan kru hewan lainnya lagi sibuk syuting iklan televisi rekayasa. Dengan pakaian topi petani dan kumis jerami, Otis berakting meyakinkan mempromosikan festival olahan umbi-umbian buatan yang diklaim super meriah. Iklan palsu itu dipancarkan langsung ke TV rumah sang pemilik peternakan yang lagi tidur. Begitu kebangun, si pemilik tanpa pikir panjang langsung tancap gas naik mobil demi mendatangkan festival fiktif tersebut. Begitu mobil sang pemilik menghilang di ujung jalan, seluruh hewan langsung bersorak gembira. Otis dengan bangganya beberin kalau alasan utama dia ngusir sang pemilik adalah demi menggelar pesta ulang tahun dirinya secara meriah selama 2 hari penuh. Rencananya udah matang banget, mulai dari nyiapin musik dugem, dekorasi megah, sampai makanan berukuran raksasa. Walau sempet diprotes sama Bessie, si sapi betina, Otis tetap cuek dan yakin pestanya bakal berjalan sukses tanpa gangguan. Di tempat terpisah, seorang pria berkostum badut lagi nganterin anaknya yang super rese bernama Eugene alias si bocah ingusan ke rumah bibinya. Anak ini bener-bener gak ada sopan santunnya cuy. Begitu masuk rumah, dia berpura-pura manis di depan bibinya, tapi pas di depan paman tirinya, si bocah ingusan malah pamer jurus karate sampai menendang dan menghancurkan layar TV. Parahnya lagi, dia malah memfitnah pamannya yang rusak TV tersebut. Gak lama kemudian, sang pemilik peternakan yang mau berangkat ke festival buatan Otis tadi mampir ke rumah bibinya buat minta bantuan menjaga peternakan. Sang paman yang udah emosi jiwa ngeliat tingkah keponakan nakalnya langsung dapet ide cemerlang. Dia langsung numbalin si bocah ingusan buat jadi penjaga peternakan. Awalnya si bocah menolak, tapi begitu denger dia bisa bebas main game dan makan makanan manis sepuasnya di sana, dia langsung setuju dengan senyuman licik. Sementara itu di dalam kandang, persiapan pesta ulang tahun Otis udah mencapai tahap akhir. Otis bahkan berpura-pura menelpon musisi papan atas buat mengisi acara, sementara Pip sibuk nyiapin pinyata dan Pig dikerjai gara-gara mau nyolong makanan pesta. Otis dengan percaya dirinya bilang kalau nggak bakal ada satu hal pun yang bisa merusak pesta ulang tahun megahnya kali ini. Tapi omongan Otis langsung patah seketika cuy. Pip yang lagi mengawasi area luar mendadak teriak histeris ngelihat kehadiran si bocah ingusan yang berjalan mendekati kandang. Otis yang panik langsung nyuruh semua hewan membereskan dekorasi pesta dan pura-pura jadi hewan biasa. Begitu pintu kandang didobrak, si bocah ingusan langsung masuk dengan tatapan songong dan melontarkan ejekan kasar ke semua hewan. Perang dingin antara hewan kandang dan bocah nakal pun resmi dimulai. Masuk ke dalam kandang, si bocah ingusan ngebawain pizza mini dingin yang kelihatannya menggiurkan. Hewan-hewan yang kelaparan tanpa pikir panjang langsung melahapnya, tapi sialnya pizza itu ternyata udah dilumuri saus cabai super pedas yang bikin mulut mereka langsung terbakar. Belum selesai sampai di situ, si bocah nakal ini makin menjadi-jadi dengan menyemprot mereka pakai air es, lalu melumuri seluruh hewan pakai lem perekat sampai mereka menempel jadi satu bola raksasa yang menggelinding menabrak pohon. Dalam kondisi saling menempel nggak jelas, seluruh isi kandang langsung emosi dan menyalahkan Otis. Kalau aja Otis nggak menipu sang pemilik peternakan buat pergi, mereka nggak bakal kena teror dari bocah psikopat ini. Ngerasa harga dirinya tercoreng, Otis nggak tinggal diam. Dia langsung menyusun rencana pembalasan dendam buat ajarin si bocah ingusan bagaimana cara bermain perang-perangan yang sesungguhnya. Rencana pun dimulai dengan memancing si bocah ingusan pakai corndog yang diikat benang sampai dia masuk kembali ke dalam kandang yang gelap gulita. Begitu si bocah kebingungan dan pamer jurus karate, Otis langsung memberi komando serangan. Pasukan ayam langsung menembaki si bocah pakai telur secara bertubi-tubi, disusul semprotan madu lengket di lantai yang bikin si bocah terpleset mengarah ke tumpukan perangkap tikus. Gak ngasih napas sedikit pun, Abby dan Bessie langsung mendorong gerobak sampai si bocah masuk ke dalam mesin pemotong jerami tua. Pas si bocah berusaha menggapai corndog impiannya, dia malah menginjak pemicu pelontar raksasa. Si bocah ingusan langsung terlempar terbang melintasi udara dan mendarat darurat dengan sukses di rumah bibinya dalam kondisi babak belur. Serangan pembalasan dendam Otis berhasil total. Setelah ancaman si bocah nakal berhasil disingkirkan, pesta ulang tahun megah Otis akhirnya resmi dimulai kembali dan semua hewan
karyawan bersenang-senang. Di saat yang sama, sang pemilik peternakan yang baru pulang dari jalan-jalan menemukan sisa kondok di luar kandang. Sialnya, dia malah ketularan apes karena ikut terinjak pelontar raksasa sampai terbang menembus atap rumahnya sendiri. Pesta selamat, musuh tumbang, dan malam ulang tahun Otis berakhir dengan kekacauan yang super kocak. Nah, itu dia keseruan dan kekonyolan alur cerita episode kali ini cuy. Gimana menurut lo? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Kalau lo suka sama kartun nostalgia kayak gini, jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman lo, dan subscribe channel Tayang Kembali biar lo gak ketinggalan kartun-kartun masa kecil seru lainnya. Gue pamit undur dulu dan sampai jumpa di kartun selanjutnya. Bye-bye.